Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qurrata Ayuni dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan meresum dari kelompok 3. Yang pertama tentang tahap persiapan audit, yaitu yang pertama metode pendekatan. Auditor intern tentunya termasuk legal auditor harus mampu menggunakan metode-metode pendekatan yang diperlukan untuk melaksanakan audit intern agar pelaksanaan auditnya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua, penetapan penugasan. Selanjutnya, penetapan penugasan audit dimaksud untuk memberitahukan kepada auditor sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana audit tahunan suatu institusi, perusahaan, atau organisasi yang diaudit. Penetapan penugasan disampaikan oleh Kepala SKAI kepada Ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan yang di antara lain menetapkan ketua dan anggota tim audit, waktu yang diperlukan secara audit serta tujuan audit. Yang ketiga, pemberitahuan audit, yaitu auditor intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI yang dapat disampaikan kepada audit sebelum atau pada saat audit dilaksanakan. Yang keempat, penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi audit secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategi sehingga auditor dapat merumuskan tujuan audit secara lebih jelas. Yang selanjutnya, tahapan proses penyusunan audit, yaitu program penyusunan audit meliputi beberapa hal. Yang pertama merupakan dokumentasi prosedur bagi auditor intern dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan dokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang. Yang kedua, menyatakan tujuan audit. Yang ketiga, menetapkan luas, tingkat, dan metodologi pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit. Yang keempat, menetapkan jangka waktu pemeriksaan. Yang kelima, mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses, dan transaksi yang harus diuji termasuk pengolahan data elektronik. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penugasan audit. Langkah-langkah penerimaan penugasan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Mengevaluasi tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu, yaitu bagi klien yang pernah diaudit oleh auditor lain, pengetahuan tentang manajemen klien yang dimiliki oleh auditor pendahulu merupakan informasi penting bagi auditor pengganti. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga, yaitu informasi tentang integrasi manajemen dapat diperoleh dengan meminta keterangan kepada penasihat hukum, pejabat bank, pengganti manajemen yang diberitahukan di surat kabar bisnis. Yang ketiga, mereview pengalaman auditor di masa lalu dengan klien. Sebelum mengambil keputusan untuk melanjutkan penugasan dengan klien audit, auditor harus mempertimbangkan secara cermat pengalaman hubungan kerja dengan manajemen klien di masa lalu. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko biasa. Hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan ini ada dalam beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi pemakaian laporan audit. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon di masa depan. Yang ketiga, mengevaluasi audibilitas perusahaan lain. Yang ketiga, dalam tahapan penyusunan, yaitu menilai kemampuan untuk memenuhi standar umum auditing. Penilaian kemampuan standar umum terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penentuan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang kedua, pengevaluasian independensi. Yang terakhir, penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat dan seksama. Selanjutnya, dalam penyusunan diperlukan tahap keempat, menyiapkan surat penugasan audit.
dalam surat penugasan audit dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama, surat penugasan audit dibuat oleh auditor untuk klien. Surat ini berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan. Selanjutnya, tujuan audit atas laporan keuangan, kemudian tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, kemudian lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, penyertaan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor untuk menyampaikan hal-hal perikatan. Selanjutnya, bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatannya. Yang selanjutnya, pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. Yang selanjutnya, kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam struktur pengendalian intern yang dikemukakan oleh auditor dalam auditnya. Yang kemudian, akses ke berbagai catatan dokumentasi dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Selanjutnya, kesepakatan mengenai dasar penentuan fee audit. Yang terakhir yaitu tahapan pelaporan hasil audit, yang artinya setelah selesai melakukan kegiatan audit, auditor intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut juga harus memenuhi standar pelaporan. Standar pelaporan yaitu laporan harus tertulis, laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, kemudian laporan harus didukung kertas kerja yang memadai, kemudian laporan harus objektif, laporan harus konstruktif, laporan juga harus ditandai oleh auditor intern atau kepala SKAI, kemudian laporan harus dibuat dan disampaikan secara tepat waktu, laporan dituangkan secara sistematis. Yang kedua, materi laporan berisikan tujuan luas dan pendekatan audit. Selanjutnya, temuan audit. Yang selanjutnya, kesimpulan audit intern atas hasil audit. Kemudian pernyataan auditor intern bahwa audit telah dilakukan dengan SPF AIB. Selanjutnya, rekomendasi auditor intern, tanggapan audit, dan hasil pengecekan komiten audit. Informasi khusus yang tidak dicantumkan dalam laporan audit dalam hal suatu informasi hasil audit bersifat sangat terbatas dan tidak dapat dicantumkan dalam hasil laporan audit. Selanjutnya, proses penyusunan laporan audit. Yang terakhir yaitu meminta laporan yang dibutuhkan, mempersiapkan rencana audit, mulai melakukan kerja lapangan, penyusunan laporan, dan menyiapkan rapat penutup. Sekian yang dapat saya resum dari kesimpulan kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.